Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi. Kakak rasa semua adik-adik sudah siap untuk beribadah, untuk bersekolah minggu pagi ini. Benar bukan? Benar sekali. Semua sudah rapi, semua sudah mandi, semua sudah siap memuji Tuhan. Yuk, kita akan bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Ibadah sekolah minggu kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Yuk semua kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur pagi ini kami dapat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu. Tolong kami Tuhan dan berkati kami agar kami dapat sungguh-sungguh menghayati dan mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, tema ibadah sekolah minggu kita pagi ini adalah menaati Allah meski itu sulit. Menaati Allah meskipun itu sulit. Nah, adik-adik, nanti Kak Yudi akan bercerita kepada adik-adik bagaimana sih, apakah benar menaati Allah itu sulit? Tapi sebelumnya kita akan nyanyi bersama-sama lagu Taat. Teman kalian, Matthew akan memimpin kita untuk pujian berikutnya. Yuk semuanya bangkit berdiri lagi, kita nyanyi bersama-sama. Kita
saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang Kak Novika sudah sampaikan tadi, Kak Yudi akan menceritakan cerita Alkitab tentang bagaimana kita menaati Allah bahkan ketika itu sulit. Yuk kita sama-sama berdoa memohon bimbingan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dan berkati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yudi. Tema kita hari ini adalah menaati Allah bahkan ketika hal itu sulit. Firman-Nya diambil dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 14. Nanti adik-adik baca ya. Adik-adik, pada masa itu bangsa Israel masih dipimpin oleh seorang nabi bernama Samuel. Samuel bertugas menyampaikan perintah Allah kepada bangsa Israel. Lama setelah itu, bangsa Israel tidak mau lagi dipimpin oleh seorang nabi. Mereka memohon supaya diberikan raja untuk memerintah mereka. Tapi Samuel mengingatkan bangsa Israel adik-adik bahwa jika mereka dipimpin oleh raja, kehidupan mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Bukannya mudah loh adik-adik. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Samuel. Mereka bilang mereka tetap mau seorang raja yang bisa memimpin mereka berperang. Lalu Samuel memohon kepada Tuhan untuk meminta seorang raja untuk bangsa Israel adik-adik. Nah, ketika Samuel melihat seorang pemuda yang bernama Saul, Samuel tahu bahwa Saul yang dipilih oleh Allah menjadi raja. Saul seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Maka Samuel mengurapi dia menjadi seorang raja adik-adik. Lalu Samuel membawa Raja Saul ini kepada bangsa Israel. Wah, semua orang Israel bergembira adik-adik. Mereka bersorak-sorak. Mereka berteriak, "Hidup raja! Hidup raja!" Pada mulanya, Raja Saul memimpin dengan baik. Ia mengikuti perintah Tuhan melalui Samuel. Ia menjadi raja yang taat. Maka setiap kali Raja Saul pergi berperang, mereka selalu memenangkan peperangan. Lama-kelamaan adik-adik, hal itu berubah. Raja Saul tidak lagi dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel. Suatu saat, bangsa Israel pergi berperang melawan bangsa Filistin adik-adik. Bangsa Israel ketakutan karena orang Filistin, bangsa Filistin adalah bangsa yang besar-besar orang-orangnya adik-adik. Semua bangsa Israel takutan. Mereka bersembunyi di dalam goa adik-adik. Kemudian Samuel memerintahkan kepada Raja Saul untuk diam di dalam gua itu, tunggu selama 7 hari. Samuel akan berdoa kepada Tuhan, dan Samuel akan membuat persembahan kepada Tuhan. Tapi karena pasukannya Raja Saul sudah mulai melarikan diri adik-adik, maka Raja Saul ketakutan. Ia membuat mezbah dan membuat persembahan korban sendiri adik-adik, gak mau menunggu Samuel. Adik-adik, hal ini tidak boleh dilakukan loh. Ini salah, karena yang boleh membuat persembahan adalah nabi. Selain itu gak boleh, orang biasa gak boleh adik-adik. Samuel memberitakan hal ini kepada Raja Saul.
bahwa ia sudah bersalah. Dia tidak bisa lagi menjadi raja karena ia tidak taat. Dia membuat persembahan sendiri. Sayang ya adik-adik, karena Raja Saul tidak taat, Raja Saul tidak kehilangan kerajaannya. Adik-adik, tahu tidak? Ada seorang raja yang tidak pernah berbuat dosa. Selalu taat kepada Bapa di sorga. Bahkan, ia rela merendahkan dirinya. Bahkan ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik tahu tidak siapa dia? Ya, benar. Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, mari kita belajar taat walaupun hal itu sulit dilakukan. Seperti di masa pandemi ini, walaupun kita repot dan susah bernapas karena kita harus apa? Pakai masker. Tapi kita harus taat, kita harus tetap memakai masker. Kita tidak bisa sekolah seperti biasa, harus lewat online. Beribadah sekolah minggu seperti ini juga lewat online. Tapi kita harus tetap taat ya adik-adik, supaya kita menjadi anak yang baik. Sampai di sini ya cerita kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kakak ulangin ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adik-adik, tiba saatnya sekarang ini untuk kita memberikan persembahan. Persembahan terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk begitu banyaknya berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setelah ibadah ini nanti, adik-adik bisa meminta bantuan mama atau papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Atau bisa juga dengan men-scan QR yang ada di sekitar kakak. Yuk, kita akan bersama-sama menaikkan pujian, bawa persembahanmu untuk mengantarkan persembahan kita. Bawa persembahanmu, bawa
kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang selalu memberkati kami mengucap syukur untuk begitu banyaknya berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas kita pagi ini, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk bermain. Ayo, siapa yang suka bermain? Semua pasti suka, kakak juga suka. Nah, permainan kita kali ini kakak beri nama lampu pengingat. Apa itu, Kak? Jadi, cara bermainnya, adik-adik hanya perlu mengikuti instruksi yang kakak akan berikan sebentar lagi. Nanti adik-adik akan mendapati lampu dengan 3 warna yang berbeda. Merah, kuning, dan hijau. Benar, seperti lampu lalu lintas. Betul sekali. Seperti traffic light. Betul sekali. Nah, petunjuknya begini. Jika lampu merah menyala, adik-adik silakan bertepuk tangan dengan gembira. Bisa? Pasti bisa. Jika lampu kuning yang menyala, adik-adik kakak minta untuk berjalan di tempat dengan semangat. Seperti ini. Bisa? Bisa sama kita. Berikutnya, jika lampu merah yang menyala, nyala. Nah, adik-adik silakan melompat setinggi-tingginya dari tempat adik-adik berdiri. 1, 2. Bisa tidak? Pasti bisa. Oke, sekarang kakak minta semua bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita bersiap-siap untuk melakukan aktivitas kita kali ini. Siap semuanya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah, adik-adik bagaimana permainan tadi? Apakah adik-adik bisa melakukan petunjuk yang kakak berikan? Bisa, hebat semuanya. Dari permainan tadi kita belajar mengikuti petunjuk atau instruksi dengan benar. Oke, meskipun mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat, tapi adik-adik berusaha untuk mengikutinya dengan baik. Yuk, sekarang kita akan bersama kembali memujikan lagu Taat. Saya
Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nanti selesai ibadah adik-adik memberikan persembahan, kita sudah bermain bersama. Senang sekali kakak bisa bersama dengan adik-adik pagi ini. Kita akan tutup ibadah kita akan tutup dengan doa. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat beribadah kepadamu, untuk kami dapat bersekolah minggu bersama di pagi ini. Tuhan, tolong kami selalu untuk kami dapat selalu taat meski dalam keadaan sulit. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan terus menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat dan gembira. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.